Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Titik 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Titik 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi kelimpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, terutama pada pagi hari ini yang mana kita semua bisa berkumpul di kantor SDN Titik 2 dalam acara penyebaran dan pemahaman budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Untuk selanjutnya langsung saja ke acara, yaitu acara kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Aris Afandi. Kepada Bapak Aris Afandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Aris atas sambutannya pada pagi hari ini yang sudah memberikan sepatah kata dua kata pada kegiatan pagi hari ini. Lanjut ke acara inti, yaitu acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita menginjak dan mengetahui apa itu budaya positif, pengertian tentang budaya positif itu apa, kita harus tahu dulu latar belakang dari budaya positif. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi dalam penerapannya saya kira di sekolah kita sudah ada penerapan budaya positif ini, contohnya untuk pembiasaan pagi yang sudah rutin dilakukan di sekolah kita. Dan semua itu untuk kegiatan-kegiatan tersebut sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak, yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, dan juga semua warga sekolah, termasuk juga dari wali murid. Adapun tujuan dari budaya positif, penerapan budaya positif, yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Itu merupakan tujuannya ya. Dan untuk kesepakatan kelas, saya kira setiap kelas sudah ada dan sudah membuat kesepakatan kelas di tiap-tiap kelas. Dan manfaatnya, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Jadi kesepakatan kelas itu tidak hanya
tertempel di dinding, tapi juga harus dimengerti dan disepakati oleh semua murid di kelas tersebut. Murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid ini mengacu pada memberi kebebasan kepada murid dan juga memahami apa saja kebutuhan dari murid tersebut. Seperti yang kita tahu, murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan dari karakteristik tersebut memerlukan penanganan atau pemahaman yang berbeda-beda pula dari setiap individu murid tersebut. Sekarang pengertian dari budaya positif tersebut ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini perlunya adanya kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas tersebut, nggih. Jadi tidak hanya kesepakatan tapi juga keyakinan. Kesepakatan kelas itu merupakan peraturan yang tidak mengikat. Artinya peraturan yang sudah disepakati dalam satu kelas. Dan jika kesepakatan itu ditanamkan atau pemahamannya diberikan kepada anak, maka kesepakatan tadi akan berubah menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi kesepakatan akan meruncing atau akan mengacu pada keyakinan kelas. Sama seperti kita menggunakan helm. Jangan semua kalau bepergian pasti menggunakan helm, naik sepeda motor, kadang naik naik sepeda listrik juga menggunakan helm. Itu keyakinannya kira-kira seperti apa? Supaya apa tujuannya? Kira-kira supaya apa, Bu Okta? Menjaga keselamatan diri. Betul sekali, nggih. Memakai helm itu tujuannya untuk menjaga keselamatan. Itu sama dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau kita sudah yakin kalau kita bersepeda motor pasti kita tidak lupa memakai helm. Karena apa? Karena kita yakin kalau kita tidak memakai helm nanti tidak selamat, atau kita jika terjadi sesuatu di jalan akan berakibat fatal pada diri kita. Sama dengan keyakinan kelas tadi. Jika sudah ditanamkan, maka keyakinan itu tidak akan memberatkan atau akan berubah menjadi keyakinan yang memberi kesadaran penuh kepada murid. Tanpa perlu diperintah, mereka sudah yakin kalau yang mereka lakukan itu akan berbuah atau akan berakibat baik pada dirinya. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Nanti dari konsep-konsep ini ada 7 konsep, akan saya jabarkan satu persatu ya. Mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu kita sedang berada pada kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila, saya kira Bapak Ibu guru semua sudah paham ya. Profilnya yang pertama apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila. Diharapkan nanti semua pelajar yang ada di Indonesia, tidak hanya di lingkup sekolah saja, lingkup sekolah kita saja, itu mempunyai sikap-sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dari semua elemen-elemennya itu, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini disebutkan berakhlak mulia. Berakhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi berakhlak mulia itu juga kepada siapa saja, Pak Ali? Berakhlak mulia itu kepada semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya manusia, binatang, tumbuhan. Itu kita perlu berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sangat penting sekali demi berkelanjutan kehidupan kedepannya nanti. Terima kasih. Jawabannya sangat tepat sekali, tepat, lengkap, dan mewakili jawaban dari semua guru-guru SDN 2. Ya, berakhlak mulia ini tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua ciptaan Tuhan, termasuk binatang dan juga tumbuhan. Jadi misalnya berakhlak mulia, kita bisa memberikan pengertian kepada siswa atau memberikan contoh. Contohnya kalau ada tumbuhan yang layu, kita harus menyiram. Itu termasuk elemen dari pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif mencakup pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah kita sudah dilakukan secara konsisten, dan semuanya itu dilakukan untuk membentuk karakter dari anak didik kita menjadi anak didik yang berperilaku atau bersikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan pembelajaran secara akademis, tapi yang lebih berat adalah pembelajaran secara karakter atau membentuk akhlak dari anak didik kita. Karena di zaman sekarang ini pengaruh dari budaya luar itu sangat-sangat santer atau sangat-sangat besar sekali pengaruhnya dan sangat berpengaruh pada perilaku peserta didik kita. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya itu apa saja? Kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya sebutkan ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan bertahan hidup itu apa saja? Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar. Terus yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini meliputi rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan yang mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan yang meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, misalnya bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, dari 5 kebutuhan ini kita sebagai peserta, kita sebagai guru harus bisa memahami peserta didik kita masing-masing. Jika ada anak yang nakal, itu kemungkinan dari 5 kebutuhan dasarnya ini ada 1 atau 2 yang tidak terpenuhi. Jadi kalau ada anak yang misalnya ada anak yang suka mencuri atau pernah mencuri, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka. Apakah karena dia itu mencuri karena tidak punya uang atau uang sakunya kurang, berarti merupakan kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau ketika kita mengidentifikasi anak yang suka mencuri itu orang tuanya berlimpah atau dalam arti berkecukupan, tapi kok masih mencuri, berarti ada kebutuhan dasar lain yang perlu dicukupi. Bisa saja karena kebutuhan dasar kasih sayang atau kebebasan, mungkin seperti itu. Atau seperti ini, ada anak yang kalau diajar sakar PDW atau tidak mau mendengarkan. Mungkin kalau di kelas 1 ada anak yang sakar PDW terus suka lari-lari. Nah, gurunya suruh mengejar sampai menggen-menggen, lari ke sana, lari ke sini. Gurunya suruh mengejar. Kalau dikejar sama gurunya, anaknya senang
senang, gembira. Itu kira-kira kebutuhan dasar yang tidak tercukupi, kebutuhan akan apa? Akan apa Pak Ali? Kesenangan, dia butuh humor, butuh hiburan. Jadi kalau ada yang seperti itu bisa termasuk kesenangan atau juga bisa karena kebebasan. Mungkin jika dia di kelas itu merasa jenuh, kok neng kelasnya jadi bosen, jadi dia suka keluar berlari-lari. Kalau dia berada di luar dia merasa bebas, sama seperti dengan anak yang belum waktunya istirahat sudah keluar-keluar. Nah itu berarti termasuk kebebasan. Atau ada lagi kasus yang kelas 5 dulu, ada anaknya yang pemalu, pendiam dan tidak mau bergaul dengan temannya. Nah ini juga merupakan ada kebutuhan dasar yang belum tercukupi. Itu menurut saya adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Penguasaan ini di sini karena dia itu minder, tidak mau bergaul karena dia merasa tidak diakui, tidak didengar, dan juga merasa harga dirinya itu tidak ada, kalah dengan teman-temannya. Tapi kalau disuruh maju lomba, dia mau seperti Rizka itu, disuruh lomba PAI mau, tapi kalau di kelas minder. Nah setelah itu dia mau bergaul dengan temannya, berarti dia mempunyai kebutuhan dasar akan penguasaan. Aslinya pengen berkuasa, aslinya dia itu juga ingin menonjol, ingin dihargai, tapi karena mungkin kalah dengan teman-teman yang lainnya, terus akhirnya dia minder. Tapi sebenarnya dia itu mau pengen yo dikon lomba, aslinya yo belum. Terus lanjut. Terus yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini ada bermacam-macam ya motivasinya. Motivasi contohnya motivasi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau murid yang nakal itu biasanya ada motivasi tersendiri. Contohnya jika ada murid yang tidak mau mengerjakan tugas, itu perlu ditanya, gurune tekoi, kamu kenapa kok tidak suka mengerjakan tugas? Alasannya apa? Itu pasti anak mau mengaku. Jadi alasannya itu apa? Alasannya apa kok orang belum garap tugas? Pasti dia punya alasan tersendiri. Contohnya anak yang suka jahil terhadap temannya, contohnya wabah ditukari, dijiwiti. Nah, itu pasti dia punya alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kalau ditanya dalam hati, misalnya anak itu ditempatkan sendiri di kantor, ditanya pelan-pelan, terus dengan pendekatan, nanti akan mengakui, saya tuh menjadi teman saya karena saya ingin ini. Nah, itu pasti ada berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi ya. Pasti ada satu atau salah satu atau 2 kebutuhan dasar dari anak tersebut yang tidak terpenuhi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini konsep yang gagal ya, penguatan jangka pendek. Contohnya, jika kita menghukum siswa dengan hukuman,
itu memang berakibat anaknya nurut atau manut, tapi jangkanya hanya pendek. Setelah itu akan mengulang lagi dan harus diukur lagi supaya nurut. Itu contohnya. Perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dalam disiplin positif di sini nanti kita mengarahkan atau membimbing anak untuk bisa menghormati peraturan dan untuk bisa merenungi kesalahan. Jika ada anak yang berbuat kesalahan, itu kita tanya, kalau kamu berbuat seperti ini akibatnya apa? Kalau kamu berbuat menjadi seperti ini, misalnya diberi contoh yang baik, itu akibatnya ke kamu untuk siapa? Jadi supaya apa? Supaya anak tersebut sadar, jika saya berbuat seperti ini, berbuat yang salah, itu akibatnya akan merugikan diri saya. Dan jika saya berbuat seperti yang Bapak Ibu Guru perintah, maka akibatnya akan baik untuk saya. Seperti itu contohnya. Terus restitusi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Di sini yang berhubungan dengan restitusi adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Contohnya murid yang terlambat sekolah, itu ditanya, kamu terlambat kenapa? Kamu bangunnya jam berapa? Terus kita tanya, kalau kamu jadi seperti ini terus, kamu akan jadi seperti apa? Dan jika kamu akan seperti ini yang berikutnya itu contoh yang baik. Kalau kamu tidak terlambat terus, kamu akan jadi seperti apa? Jadi bisa membandingkan antara jika saya berbuat salah, maka akibatnya akan seperti ini, dan jika saya bertanggung jawab atas perilakunya, perilaku yang baik, maka akibatnya juga akan baik. Jadi membimbing, guru harus bisa membimbing anak-anak untuk berperilaku dan bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau restitusi ini sifatnya jangka panjang. Karena apa? Karena anak itu sudah sadar, oh ternyata saya itu salah. Dan salah berarti saya harus memperbaiki diri. Kalau sudah memperbaiki diri, berarti dia itu akan sadar, oh karena saya salah, saya harus memperbaiki diri. Nanti suatu saat dia sudah tidak akan mengulangi perbuatan salahnya itu. Karena apa? Karena sudah tumbuh kesadaran dari dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau bukan karena hukuman. Kalau untuk paksaan biasanya jangkanya hanya sebentar. Jadi nek wis dadi seweneni sesuk yo baleni. Besoknya akan mengulangi lagi. Pas saat dimarahi atau dihukum, dia akan cenderung nurut, tapi besoknya dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Sekarang pengertian restitusi dulu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi yang dibenahi bukan karena peraturannya, tapi yang dibenahi di sini adalah fokus pada karakternya. Karakter yang kuat. Nah ini, jadi kalau sudah ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri, maka akan terbentuk karakter yang kuat. Nah karakter yang ini, yang dari dalam hati ini biasanya tidak akan mudah hilang. Nanti selamanya juga akan tertanam pada diri anak tersebut. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jika ada yang bersalah, itu diarahkan dan diminta untuk belajar dari kesalahan.
terus memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik tersebut. Apakah peserta didik tersebut kamu melakukan ini akibatnya apa? Kalau kamu seperti ini nanti akibatnya apa? Bisa membandingkan antara yang baik dan yang buruk, akibatnya untuk dirinya sendiri bagaimana. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi setiap peserta didik itu kebutuhan dasarnya apa saja. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang perlu ditekankan adalah karakter, bukan tindakannya tapi karakternya. Memang kalau karakter itu kita sebagai guru merubah itu tidak langsung berubah, tidak, tapi perlahan atau sedikit demi sedikit akan berubah. Misalnya yang jahit tadi ya, mungkin besoknya jahitnya berkurang dan akhirnya akan tidak bisa langsung besok langsung berubah. Itu saya kira sesuatu yang sulit. Pasti ada tahapan-tahapan tersendiri. Fokus pada solusi. Nah ini solusi. Jadi jika ada masalah itu anak diminta menyelesaikan atau mencari solusi dari masalahnya sendiri dengan bimbingan guru. Jika solusinya sudah ketemu, nanti anak bisa sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Perbedaan. Nah, ini ada kasus ya, kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasusnya, jika kita menggunakan hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Ini contohnya. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah kalau hukuman atau menjadi takut, ya takutnya sehari itu, besok dia memulai lagi, tidak mengerjakan PR lagi. Dalam nggak kon ngadeg nggak apa-apa, seperti itu contohnya. Dimarahi, anaknya dadak dimarahi tiap hari ya tidak apa-apa. Besok saya tidak akan mengerjakan PR lagi, atau mungkin dia tertidur tidak mengerjakan PR lagi, seperti itu dan seterusnya. Karena apa? Karena tidak muncul belum muncul kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Terus yang konsekuensi, contohnya guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini yang biasanya sering dilakukan guru, yaitu hukuman dan konsekuensi. Ada yang memberikan hukuman dan ada yang memberikan konsekuensi. Contohnya yang saya terapkan sendiri juga masih menggunakan konsekuensi. Jika tidak mengerjakan PR, saya suruh menulis ulang. Hari ini 1 kali, besoknya 2 kali. Kalau besoknya lagi berarti 3 kali dan seterusnya. Ya memang berhasil, tapi tetap saja dalam dirinya belum tumbuh kesadaran. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Iya benar, memang guru di sini akan terlihat tegas dan murid juga akan menghormati. Tetapi ya itu tadi, belum muncul kesadaran dari diri anak tersebut. Jadi nanti dia itu pasti akan mengulangi lagi. Okay. Terus yang tahap berikutnya restitusi. Kalau yang tahap restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi dalam tahap restitusi ini, guru membimbing murid dalam menyelesaikan masalahnya, menanyakan solusi dari masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Dalam kasus restitusi ini, murid akan merasa dihargai dan dihormati kebebasannya.
serta dihargai pendapatnya. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru, posisi kita itu seperti di gambar ini. Ada yang sebagai penghukum, sidik-sidik push up, nah itu jenenge penghukum. Atau pembuat rasa bersalah. Contohnya, kamu kok ini dimarahi, sidik-sidik dimarahi. Kamu ini berarti kamu ini apa ini seneni. Nah itu berarti membuat rasa bersalah. Murid akan merasa selalu bersalah atau objek yang selalu disalah-salahkan. Dan yang berikutnya adalah sebagai teman. Sebagai teman itu contohnya gini. Kamu kerjakan dulu ya tugasnya. Nanti setelah mengerjakan tugas kita main game, atau setelah mengerjakan tugas nanti boleh makan atau istirahat lebih awal, itu contohnya. Terus sebagai pemantau itu hanya memantau anak tersebut. Dan yang berikutnya yaitu sebagai manajer. Nah ini yang posisi paling baik adalah sebagai manajer. Di sini ada penjelasan dari 5 posisi tadi nih. Posisi penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus, ini contoh ucapannya ya. Selalu, pasti kamu yang terakhir. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Nah ini posisi sebagai penghukum. Biasanya nek salah terus, kamu bersalah, kamu tidak mengerjakan PR, kamu nanti harus membersihkan kamar mandi, itu contohnya. Itu sebagai penghukum. Terus yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Contohnya, Ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Itu contohnya. Contoh pada kasus anak yang terlambat. Kamu setiap hari kok terlambat terus? Sudah diberitahu, tapi kamu selalu terlambat. Kamu tidak tahu aturannya seperti apa. Kok kamu selalu terlambat? Kalau kamu setiap hari terlambat, Bu Guru bisa ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kamu nggak kasihan sama Bu Guru. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Oh ya, saya ini salah. Nah, itu berarti hanya membuat rasa bersalah kepada anak tanpa kita memberikan solusinya. Posisi yang berikutnya yaitu pemantau. Pemantau ini berarti guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi, menggunakan data atau catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya, salah sidik dicatat, yaitu termasuk sebagai pemantau. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran, seperti peraturannya apa, itu juga sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tadi nyapa kok terlambat. Contohnya, kamu tidak mengerjakan PR. Kamu ngapain saja di rumah kok tidak mengerjakan PR? Itu termasuk sebagai pemantau. Konsekuensinya apa? Itu juga sebagai pemantau. Contohnya, kamu tidak mengerjakan PR. Kalau tidak, konsekuensinya apa? Murid menjawab, harus menulis Bu 2 kali lipat. Oh iya, sekarang tulis. Jawabannya, ya tulis lagi. Nah, orang nggak boleh istirahat. Itu namanya sebagai pemantau. Lanjut.
sebagai teman. Contohnya kalimatnya adalah ayolah belajar demi Bapak, itu contohnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, dimaafkan dan bantu bereskan ya, ini contohnya. Guru menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu bersifat ajakan dan intonasi atau nada suara ramah untuk mengontrol murid. Jadi ini nadanya ramah, tidak seperti penghukum yang kasar dan membentak tadi, dan kalimatnya itu berupa kalimat ajakan. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Nah, ini jadi posisinya seperti teman, jadi tidak membuat murid merasa bersalah juga tidak, tapi ini posisi teman ini akan lebih baik daripada posisi membuat rasa bersalah. Terus sebagai manajer, ini adalah posisi yang diharapkan dari Bapak Ibu guru semua, yaitu guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jika ada masalah pada murid tersebut, dibimbing solusinya apa. Contohnya murid suka terlambat atau tidak masuk izin bolos tidak jelas kemana, itu kita cari solusinya, solusi dari permasalahan tersebut. Bukan guru yang mencari solusinya, tetapi guru mengajak murid untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dan juga murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Contohnya kasus yang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Ditanya. Terus misalnya gini, kalau kamu supaya tidak terlambat, kamu harus bagaimana? Kalau kamu setiap hari tidak terlambat, kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Itu contohnya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimatnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, ini kembali ke kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat di tiap-tiap kelas. Contohnya jika tidak mengerjakan PR, apa keyakinan kelas kita? Apakah sikap kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Seperti itu. Nanti murid akan menjawab seperti apa. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, kalau kamu ini merasa kamu ini bersalah, berarti kamu punya keinginan memperbaiki atau tidak? Pasti punya, jawabnya punya. Terus rencanamu untuk memperbaiki itu apa? Misalnya tiap hari terlambat. Rencana kamu supaya tidak terlambat itu besok harus bagaimana? Itu contohnya. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Posisi penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ini contoh guru yang posisinya sebagai penghukum. Sedangkan guru yang membuat merasa bersalah akan bilang seperti ini. Sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, ini contoh pembuat rasa bersalah. Lanjut. Posisi sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Ini contohnya yang posisi sebagai teman. Jadi mengajak merayu murid. Itu namanya posisi kontrol guru sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini sebagai pemantau. Jadi bedanya pemantau dan manajer tadi, kalau pemantau itu tidak memberikan solusi. Jadi solusinya itu apa, akibatnya apa itu tidak memberikan, hanya memberikan
Konsekuensinya apa? Hanya menanyakan konsekuensi saja. Terus posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, ini ditanya. Kalau salah dipanggil, terus ditanya, kesalahan kamu apa? Apakah kamu, sikap kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kamu itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Sudah sesuai atau tidak? Itu ditanyakan. Nanti murid akan menjawab, oh ya ternyata tidak. Kesalahan kamu apa? Oh tadi saya mencontek saat ulangan contohnya. Atau saya menjahili si A atau si B. Kamu kenapa melakukan itu? Apakah kamu, perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Digali dengan pertanyaan-pertanyaan itu untuk menggali karakter anak tersebut gitu. Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini merupakan solusi dari anak tersebut, diminta untuk mencari solusi dari kesalahannya, dari permasalahannya sendiri. Contohnya, di sini saya punya contoh, yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini merupakan dialog guru ya. Jika ada guru yang berkata seperti ini, kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa kira-kira? Ya benar sekali, sebagai penghukum. Jadi sedikit-sedikit dihukum, suruh lari, pemelayu, push up. Nah itu namanya sebagai penghukum. Terus ada lagi, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau seperti ini berarti posisi kontrolnya sebagai apa kira-kira? Ya, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dengan berkata seperti ini, maka anak akan merasa bersalah. Hanya merasa bersalah saja, besok bisa saja dia mengulangi lagi. Karena apa? Karena dia belum ketemu solusi. Solusinya belum ketemu dari permasalahan yang dia hadapi. Terus yang keenam yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Mungkin ada yang tahu bedanya, kenapa kok tidak peraturan? Ada peraturan sekolah sudah ada, peraturan kelas juga ada. Kenapa peraturan kelas itu harus diganti namanya menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, jadi hanya mengatur. Kalau keyakinan itu kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi tadi bedanya, kesepakatan sudah disepakati bersama. Kalau peraturan itu mau tidak mau kamu harus begitu, itu namanya peraturan. Beda dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini akan berujung menjadi keyakinan. Jadi tingkatannya yang pertama peraturan, yang berikutnya kesepakatan, dan kesepakatan nanti akan berujung atau berbuah menjadi sebuah keyakinan. Terus ini contohnya keyakinan kelas 5 ya. Saya kira di kelas Bapak Ibu jenengan semua sudah ada keyakinannya, sudah dipasang, ditempel di tembok masing-masing kelas, dan seharusnya guru memberikan bimbingan atau mengingatkan agar anak selalu mematuhi keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat.
Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pada segitiga ini segitiga apa ya? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini restitusi adalah suatu dialog. Dialog antara siapa? Dialog antara guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi murid ini diarahkan agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kalau sudah menyadari kesalahannya, maka dia akan menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi murid diminta merenungkan atas kesalahan yang sudah dibuatnya. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ini poin yang perlu digarisbawahi, yaitu murid harus belajar dari kesalahan. Jadi kalau saya berbuat seperti ini, ternyata akibatnya seperti ini. Ternyata kalau saya seperti ini terus-terusan, saya akan menjadi pribadi yang seperti ini. Jadi harus diberikan pemahaman tersebut kepada murid. Ini merupakan tahapan dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Contoh kalimat yang menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya lagi, oh kamu itu bersalah. Tidak apa-apa, bersalah itu sesuatu hal yang manusiawi. Semua orang pasti berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Maksudnya agar murid tersebut tidak selalu merasa, oh saya kok salah, saya tuh kok jadi orang paling jelek di dunia, salah terus. Jadi murid tidak berpikiran seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya yang bandel gitu, ya kamu tidak bandel, itu tidak satu-satunya. Bandel gak kamu kok, seperti itu ya contohnya. Terus menanyakan keyakinan. Kalau sudah seperti ini, tahapannya menstabilkan identitas, terus ke keyakinan. Kalau sudah, oh kamu tidak apa-apa, kamu salah. Ya salah tidak hanya kamu saja, yang lainnya juga salah. Guru dulu juga pernah terlambat, tapi ya tidak apa-apa, itu contohnya. Nah kalau sudah seperti itu, tidak merasa murid membuat bersalah, jadi bisa merasa dihargai dengan menstabilkan identitas, itu murid merasa dihargai. Kalau sudah merasa dihargai, nanti kita tanyakan keyakinan kelasnya apa. Kamu itu berbuat seperti itu, kamu salahmu apa? Oh ya saya terlambat contohnya. Keyakinan kelasnya itu sudah sesuai apa tidak? Oh, keyakinan kelasnya apa? Ditanya. Keyakinan kelasnya apa saja? Diingatkan. Nah, perbuatan kamu sesuai apa tidak? Nanti dia akan jawab tidak. Nah, berarti kalau tidak, berarti kamu itu menjadi seperti apa? Itu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu seperti itu terus, lambat terus, kamu akan menjadi anak yang seperti apa? Nah, kalau sudah ditanyakan seperti itu, tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasinya dengan menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan. Kok kamu tadi pagi terlambat? Oh iya Bu, saya tadi malam tidur jam 1 malam. Lu udah kenapa kok tidur jam 1 malam? Ya Bu, saya main game. Biasanya seperti itu pernah terjadi nih. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contohnya.
Jika kamu seperti ini terus, kamu akan menjadi seperti apa? Supaya kamu tidak terlambat, besok kamu harus bagaimana? Ditanyakan. Ini merupakan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi murid tersebut. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ini tadi berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, ya. 5 kebutuhan dasar anak yang suka melakukan kesalahan biasanya karena tidak terpenuhinya salah satu atau 2 atau bahkan 3 kebutuhan dasar manusia tadi. Kita tidak boleh menghakimi atau mengkritik, kamu kok salah terus, tidak. Tapi kalau kita mengkritik terus, dia akan merasa menjadi orang yang gagal atau anak yang ternyata saya ini jelek, tidak baik, kok mesti disalahkan terus seperti itu, tidak diakui. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan yaitu tidak apa-apa kamu berbuat salah, atau seperti ini, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, atau kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kalau ada masalah, rapopo, tidak apa-apa, nanti pasti ada solusinya, nanti pasti bisa diselesaikan masalahnya. Validasi tindakan yang salah yaitu upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Jadi jika ada yang berbuat salah, itu ditanya, kenapa kamu melakukan ini, alasannya apa? Misalnya mencontek, kamu kok mencontek, kamu alasannya kenapa? Oh, karena saya ingin nilai bagus. Ya, kamu ingin nilai bagus. Kalau kamu ingin nilai bagus, berarti kamu harus bagaimana? Harus belajar. Ini contohnya. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Jadi siswa jangan selalu dibuat merasa bersalah, tapi harus bisa membimbing agar siswa tersebut berbuat atau tidak melakukan kesalahan yang sama, dengan memberikan kesadaran, oh ternyata saya ini salah. Kalau salah berarti saya harus berubah. Caranya berubah itu harus bagaimana? Itu kita sebagai guru harus bisa membimbing. Lanjut. Contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Jadi kalau ditanya alasan pasti ngaku. Apalagi nanyanya jangan di depan anak yang lain, tapi di ruangan tersendiri. Kamu kok kenapa seperti ini? Kamu kok bandel, tidak pernah mengerjakan PR, itu kenapa? Alasanmu apa? Tanya. Contoh pada kasus siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kalau di sini saya kira kasus terlambat itu sangat jarang sekali. Yang sering itu biasanya tidak mau belajar atau tidak mengerjakan PR. Nah, itu bisa ditanya, kamu kok sampai tidak mengerjakan PR? Itu kenapa?
Apa kamu lupa, atau tidak sempat, atau kamu ketiduran, atau keasikan main HP. Nah, itu alasan-alasannya bisa ditanyakan, nanti siswa jawabnya bagaimana untuk mencari solusinya. Jadi dia harus tahu dulu, kita harus tahu dulu alasannya apa. Kalau kita sudah tahu alasannya apa, kita lalu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Contohnya, apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Contohnya dengan menanyakan kesepakatan kelas. Misalnya ditempel, ayo coba kamu lihat kesepakatannya kelas kamu ini apa. Nah, lupa ya, coba dibaca kesepakatannya itu apa saja. Makanya kalau kita membuat kesepakatan kelas, jangan menggunakan kata atau kalimat, jangan menggunakan kalimat yang panjang, tapi gunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Gunanya untuk apa? Biar siswanya cepat hafal. Dan nanti kalau ada yang berbuat salah, kita tanyakan, seperti ini, apakah ini sesuai dengan kesepakatan kelas? Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan nilai-nilainya kesepakatan kelas itu apa saja? Nanti ingat, kalau kalimatnya panjang nanti mengingatnya akan sulit. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini ditanya. Kamu tuh besok pengen apa? Pengen jadi orang seperti apa? Pengen bagaimana? Kalau kamu berbuat salah terus, kamu nanti akibatnya bagaimana? Kalau kamu baik, nanti efeknya ke kamu itu apa? Itu merupakan cara untuk menggali atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Contoh kasus pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai, akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Nah, ini yang tahapan yang penting ya. Kamu melanggar terus. Kalau kamu seperti ini terus, kamu nanti akan jadi seperti apa? Contohnya yang suka tidak masuk lulus pakai izin. Kalau kamu seperti ini terus, tidak apa-apa yo, gak masuk. Contohnya seperti ini. Tidak sakit, alasannya tidak masuk dan tanpa surat, tanpa keterangan. Itu bisa ditanyakan seperti itu. Kamu alasannya tidak masuk kenapa? Tapi biasanya kadang ya berbohong, sakit, tidak sakit toh, kamu ngaku sakit. Kalau kamu sakit beneran bagaimana? Terus ditanya, kalau kamu seperti ini, kamu pura-pura sakit terus, kamu nanti akan jadi seperti apa? Ngoten nggih. Kamu tidak masuk terus kamu ketinggalan pelajaran, kamu nanti bagaimana? Itu ditanyakan ke siswa. Ternyata kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan penyebaran dan penerapan budaya positif pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru SDN Titik 2 yang sudah memberikan bantuan atau supportnya kepada saya sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tak kurang satu apapun. Akhirnya kegiatan pada pagi hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru. Saya tutup acara pagi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cik mlaku. Zahra, kamu tahu tidak kenapa Bu Ana manggil kamu ke sini? Tahu, Bu. Iya, kenapa coba? Karena saya tadi menyontek waktu ulangan. Iya, benar sekali. Kamu tadi nyontek saat ulangan. Kenapa? Karena tidak jujur dan tidak percaya diri. Iya, betul sekali. Lain kali kalau kamu ulangan, jangan nyontek lagi. Karena nyontek itu berarti tidak jujur, tidak percaya diri. Selain itu, nyontek itu juga berdosa. Terus sekarang kamu nyontek tadi pasti punya alasan tersendiri. Kenapa kok kamu tadi nyontek? Iya, Bu, karena saya ingin nilai saya bagus. Oh, ingin nilainya bagus. Apakah tindakan nyontek kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Tidak, Bu, mencontek itu tidak jujur. Iya, jadi kira-kira keyakinan kelas mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu tadi, dengan tindakan kamu tadi? Iya, sebenarnya saya itu tidak suka menyontek karena tidak jujur dan pasti dosa. Mungkin karena saya ingin dapat nilai bagus, Bu. Iya. Terus kamu yakin dalam ulangan akan jujur nanti-nantinya? Yakin, Bu. Ya, yakin. Kamu janji tidak akan menyontek lagi, mengulangi tindakan kamu yang salah tadi. Mulai kapan? Mulai sekarang, Bu. Iya, mulai sekarang berarti kamu janji tidak akan nyontek lagi. Kalau kamu tidak nyontek lagi, berarti kamu menjadi orang yang jujur dan percaya diri. Iya, berarti kamu jadi murid harus jadi anak yang jujur dan percaya diri. Selain itu nyontek tadi juga dosa toh. Nah, kamu tidak ingin toh berdosa. Nah, oke, kalau begitu kamu berarti sudah paham kalau nyontek tadi berdosa, tidak percaya diri, tidak jujur. Jadi kalau nilai kamu pengen bagus, kamu harus belajar yang rajin. Iya, Bu. Iya, oke. Kalau sekarang kamu sudah paham dan sudah mengerti kalau tindakan kamu itu salah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas kamu mengikuti pelajaran lagi ya. Terima kasih, Bu Ana. Iya, terima kasih. Ya, kembali saling dulu. Nama saya Zahra, siswa kelas 4. Saya melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu saya telah menyontek saat ulangan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Bu Ana. Saya ditanya alasan kenapa menyontek saat ulangan. Saya diminta memperbaiki kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Ana, sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Bu Ana melakukan ini karena sayang sama saya. Terima kasih, Bu Ana.